Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, ketemu lagi dengan Antoni Haruna. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencegah dari segala virus, penyakit, atau hal-hal yang mungkin bisa saja kita tanpa sadari ikut masuk ke dalam rumah ketika kita keluar bepergian keluar rumah, kita bekerja, aktivitas, pulang diikut masuk. Dan ini kita akan membuat tips atau menyampaikan hal-hal yang biasa saya lakukan jauh sebelum ada virus-virus corona ini, sudah bertahun-tahun. Bahkan kalau saya tidak melakukan ketika pulang bekerja, ketika saya pulang bekerja itu saya tidak melakukan metode itu dulu, atau tidak melakukan hal demikian, itu saya tidur karena udah terbiasa dan saya merasa ada punya utang beban, jadi saya harus lakukan itu ya. Ketika saya pulang ke rumah, itu hal pertama-tama yang saya lakukan adalah saya berdiri atau duduk sejenak. Kebetulan di tempat sebelum pintu gerbang itu kan ada tempat duduk, kebetulan di mana saya tinggal itu ada tempat duduk. Istirahat 1 menit bagi saya ya, ini atau lakukan hal demikian. Kalau memang masuk akal ikuti, tidak masuk akal dan tidak logika dan tidak rasional jangan diikuti. Saya lakukan begitu, duduk beberapa 1 menit paling enggak di depan sebelum masuk, buka gerbang gembok itu sebelum masuk ke dalam, itu saya duduk 1 menit paling enggak. Kalau saya pribadi begini, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih telah menyelamatkanku dalam bepergian mencari nafkah dan pergi dengan sehat walafiat, pulang pun juga dengan sedemikian rupa. Dan terima kasih juga atas semua rezeki berupa uang yang telah saya dapati pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hal-hal yang negatif ikut masuk ke dalam rumah, tetapi hal-hal positif ikutlah masuk bersamaan dengan aku ke dalam rumah, bahkan ke dalam kamar. Terima kasih Tuhan. Udah, itu yang pertama-tama saya lakukan. Selalu, dan itu selalu. Saya bertahun-tahun sudah, bahkan sudah bertahun-tahun saya lakukan hal itu. Itu yang pertama. Kedua, setelah saya masuk ke dalam, itu saya tidak serta-merta langsung mencium istri atau mencium anak-anak depan sebelum masuk ke dalam area ruang tamu. Itu kan di depan itu kan ada keran buat parkiran motor itu saya bersih-bersih tangan, bersih kaki, kebetulan ada sabun juga disediain sabun gitu. Dan itu jauh sebelum ada corona sudah saya lakukan. Tanya istriku, saya cuci tangan dulu, sudah bersih, cuci muka saya bersihin, ada sabun sedikit kan, saya cuci muka. Setelah itu bukan cuci muka aja, bahkan saya bersihkan mata. Jadi ketika air ngocoran air itu, saya tampung airnya begini di tangan, masukin ke mata saya, jadi seolah-olah kayak nyelam, buka mata. Begitu terus sampai saya gini-giniin. Karena apa? Kalau sudah, apalagi kalau pakai mobil oke lah, kita jarang kena debu. Tapi kalau pakai motor itu udah, kalau saya sendiri merasakan bahwa itu pulang gak begitu, itu waduh gak enak. Jadi saya selalu cuci mata saya, cuci muka. Nah udah itu rambut pun juga begitu. Kalau pulang jam 1 jam 2 begitu kan gak mandi kan, jam 1 jam 2 gak mandi kan, pulangnya apa jam 12 atau jam 11 gitu kan gak mandi, karena kau sore kau gak mandi. Masa itu saya bersihin rambut juga begitu, saya basahin tangan, bukan saya masukin kepala, basahin kepala begitu, enggak. Karena kalau basahin kepala begitu itu nanti sakit kepala malah, karena uapan beban panas itu dia tidak keluar, dia malah mendem ke dalam. Jadi saya tidak basahin ubun-ubun, saya cuma basahin tangan saya gini-giniin, karena debu-debu bisa aja nempel di kepala ini, di kepala begini, di rambut. Jadi saya gini-giniin, saya basahin tangannya di keran, lalu saya gini-giniin sekali, 2 kali, 3 kali, sampai saya yakin bahwa udah cukup. Jadi saya basahin tangan, lalu saya gini-gini, saya jatuh, intinya jatuh, pasti udah jatuh ke bawah debu-debunya. Dan mata tadi begini, mata nah jadi itu akan jatuh debu-debu itu. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak bisa tidur
Jujur saya tidak tanya istriku, udah bertahun-tahun tuh saya pakai begitu. Nah setelah itu yang ketiga itu saya baju yang saya pakai keliling kemana-mana, naik motor atau apa, itu saya taruh di luar. Saya tidak pernah bawa masuk ke dalam ruang tamu, apalagi ke dalam kamar. Saya taruh di luar, ada gantungan di luar kan, di jemuran itu. Saya buka baju saya gantung di luar, pakai gantungan saya gantung di luar yang kira-kira ada udara. Saya tidak pernah bawa masuk bekas-bekas baju pakai itu, nggak pernah bawa masuk, taruh di luar tuh gantungan ya. Dan hanya kalau orang cuma kantor mobil, nah hanya begitu ya, lain cerita ya. Kalaupun itu ya monggo silakan lakukan, tapi kalau orang biasa motor, apalagi kemana-mana, masuk ke pasar, masuk kemana gitu, berinteraksi dengan orang. Nah, saya kan biasa dulu kan motor kan, sekarang ya alhamdulillah lah gitu. Nah itu saya selalu lakukan begitu, walaupun naik mobil juga saya selalu, karena sudah terbiasa, walaupun naik mobil juga saya tetap lakukan seperti halnya saya waktu masih merasa bawa motor. Terus saya lakukan, saya gantung, terus bajunya saya gini-giniin, saya gantung. Celana juga saya taruh di luar, saya nggak pernah bawa ke dalam. Kalaupun mau bawa ke dalam, bawa ke kamar mandi, ganti salinan, habis itu saya taruh lagi di luar. Jadi baju, celana saya taruh di luar. Nah setelah udah begitu, udah cuci muka, udah apa, cuci tangan semua terakhir, udah langsung baru saya masuk. Dan itu sudah saya lakukan. Makanya pada saat munculnya isu corona ini, bukan isu sebenarnya, banyak mungkin fakta lah orangnya. Bahkan ada munculnya corona ini, orang bahkan ada cuci tangan dan ini dan itu. Jauh sebelum ini saya bilang, wah ternyata saya sudah lakukan jauh sebelum ini, sebelum ada iklan-iklan suruh cuci tangan, cuci muka dan lain-lain. Jauh sebelum itu ternyata saya sudah lakukan bertahun-tahun. Dan sekali lagi saya bilang, kalau saya tidak buat kayak gitu, saya tidak bisa tidur. Itu insya Allah kita akan terhindar dari segala penyakit atau apa. Itu tips. Dan tips yang terakhir adalah jangan iri hati. Saya itu enjoy, saya nggak pernah iri hati, saya nggak pernah dendam, nggak pernah, enjoy saya. Kalaupun memang saya orang agak sedikit marah kalau ada ini, tapi saya ceplos. Saya kalau ada yang tidak ini, saya ceplos langsung tapi habis itu saya peluk, saya ini maaf ya, saya minta maaf kalau saya ada. Saya begitu orangnya. Nggak pernah nyimpan dendam, iri hati, apalagi ngomongin orang di belakang, nggak. Jaga hati, insya Allah sehat. Cukup, itu saja tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.